Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Para tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada kita semua untuk bisa berkumpul atau bermuajahat di tempat yang penuh barokah ini, yaitu di restoran Dalal Thaibah, untuk mengikuti program tausiah, pengajian dan juga manasik umroh untuk bekal kita perjalanan kita menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah, melaksanakan ibadah umroh insyaallah besok. Yang kedua kalinya, Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengangkat derajat semua makhluk di muka bumi ini menjadi iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyingkat waktu karena juga bulan puasa dan sambil menunggu jemaah yang lain, Bapak Ibu ini digabung dengan grup saya dengan grup Pak Ustadz Amir. Saya yang full Ramadan sudah 8 hari di sini dan juga yang kemarin baru datang. Alhamdulillah semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya, terutama kesehatan di bulan puasa ini yang sungguh luar biasa. Ibadah di bulan puasa ini berlipat ganda, apalagi umroh di bulan puasa, sabdanya Rasul, seperti umroh seperti haji bersama diriku dan pahalanya seperti haji. Kenapa? Titik berat dari ibadah umroh tersebut dan ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam acara ini mungkin saya ngisi sama Ustadz Amir, tapi nanti diselesaikan semuanya oleh Ustadz Amir tentang sedikit Mau'izatul Hasanah, dan juga yang paling terpenting sekali yaitu manasik umroh. Biarpun Bapak Ibu sering datang ke tempat dua kota tanah suci, tidak menutup kemungkinan lupa di dalam ibadah-ibadah umroh tersebut. Ini sangat penting. Nanti akan disampaikan manasik umroh sampai selesai karena pembekalan kita untuk menuju ke kota Mekah, dan juga akan disampaikan informasi untuk besok, karena kalau di schedule itu kita keluar dari hotel itu jam 2, tapi kita akan ralat dengan teman, semua sudah koordinasi, semua demi kenyamanan, yaitu kita akan rubah, yaitu jam 10 pagi nyampe ke Mekah itu sore. Semua insya Allah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan serahkan kepada Ustadz Amir untuk menyampaikan sedikit pembekalan kita di dalam ibadah umrah dan juga manasik umrah untuk pembekalan kita. Untuk itu saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu? Enggak ya? Siang capek, apa namanya, Ramadan, lapar suruh ngumpul semua. Waktunya tidur kita pakai, tapi memang waktu ini mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita ya. Kita menuntut ilmu, pahalanya luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan, baik itu nikmat sehat jasmani maupun sehat rohani, sehat lahir, sehat batin. Syukur alhamdulillah dengan kenikmatan ini kita semua bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita di Masjid Nabawi. Ini patut kita syukuri sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kita sering bersyukur kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Ya. Oleh karenanya patut kita syukuri semuanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan ingatlah bahwa sesungguhnya apabila engkau lalai akan nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit nasihat buat saya pribadi dan buat ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat semua ya. Sebelum saya memulai manasik, saya akan buka sedikit saja bahwa saya akan memberitahu bahwa malam ini adalah malam terakhir buat kita. Setuju ya? Malam terakhir buat kita, bukan lagu dangdut, bukan. Malam terakhir buat kita berada di kota Madinah, kota kesayangan baginda Rasul. Oleh karenanya kami minta, saya menasihati pribadi saya, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Maksimalkan ibadah di Masjid Nabawi. Setuju ya? Malam ini adalah malam terakhir buat kita. Jangan mengira ibu bapak akan panjang umur, jangan. Ya. Jangan dikira tahun depan ibu bapak akan kesini lagi, belum tentu. Bayangkan bahwa malam ini adalah kesempatan terakhir buat kita beribadah di Masjid Nabawi. Walaupun harapan kita, mudah-mudahan jikalau Allah memberikan umur kita panjang, Allah tentukan lagi kita datang ke tanah suci. Amin, amin, diajarin. Amin, ya. Bukan hanya kita, mudah-mudahan istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu ditentukan oleh Allah untuk bisa datang ke tanah suci yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi yang namanya umur siapa yang tahu, kita nggak tahu ya, itu harapan kita. Maka anggaplah malam ini adalah malam terakhir kita ada di kota Madinah. Oleh karenanya maksimalkan ibadah di Masjid Nabawi. Salah satunya saya minta ibu bapak semuanya untuk melakukan sholat tasbih di Masjid Nabawi. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, awaluhu rahmah, ya, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itu kulminat. Nah, kita akan berada nanti di Mekah itu di hari ke-10 pertengahan. Dan sekarang ini masih rahmat. Oleh karenanya ibu bapak silakan beribadah, salah satunya sholat tasbih. Orang yang beribadah di bulan Ramadan, sunnahnya saja itu dijadikan pahala wajib. Orang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesuai dengan hadis, barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, dilipat gandakan 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram lipatan ganda pahalanya 100.000 kali lipat. Oleh karenanya ibu bapak, saya minta malam ini semuanya melakukan sholat tasbih. Ada yang tahu bagaimana melakukan sholat tasbih? Udah yang pernah melakukan sholat tasbih? Ada? Ada. Nah, ini saya kasih kaifiah yang belum mengerjakan sholat tasbih. Ibu bapak, Rasulullah bilang pernah seperti ini. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan sholat tasbih setiap hari 1 kali. Kalau tidak mampu melakukan 1 kali, maka 1 minggu 1 kali. Tidak bisa umatku melakukan 1 minggu 1 kali, lakukan 1 bulan 1 kali. Gak bisa 1 bulan 1 kali, Rasulullah menganjurkan lakukan 1 tahun 1 kali. Tidak bisa dilakukan 1 tahun 1 kali, lakukan seumur hidup 1 kali. Saking pentingnya sholat tasbih bagi umat baginda Rasul. Apa fadilahnya? Barang siapa yang melakukan sholat tasbih, Rasulullah bilang diampuni dosa-dosa yang telah lalu kita lalui. Nah, mudah-mudahan kita lakukan sholat tasbih di Masjid Nabawi, kemudian nanti di Masjidil Haram juga kita lakukan sholat tasbih, yang pelipatan gandanya dilipat-lipatkan. Di sini 1000 kali, kita sholat 1 kali, nanti di Masjidil Haram sama dengan sholat tasbih sebanyak 100.000 kali lipat. Dan mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan yang bersih tanpa dosa.
Itu harapan kita ya. Oleh karenanya ibu bapak nanti saya akan kasih kaifiyah bagaimana melakukan sholat tasbih. Yang pertama, ibu di rakaat pertama seperti biasa. Kalau yang pakai usolli silakan. Saya nanti akan bicara di sini, mohon ya, ketika saya nanti bicara masalah manasik juga saya lupa. Tolong jangan berbicara masalah beda paham. Oke ya, setuju ya? Saya akan sampaikan sesuai dengan paham saya. Kalau ada yang berbeda paham, silakan lakukan menurut pahamnya masing-masing. Jangan kemudian nanti kita jadi debat kusir di forum ini. Ya kalau anda kata ada yang berbeda, silakan gunakan pahamnya untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Jangan kemudian dijadikan perdebatan, carikan persamaan di antara kita. Setuju ya? Nah, saya akan sampaikan kaifiyah sholat tasbih yang saya pelajari dan saya tahu. Sholat tasbih itu terdiri dari 4 rakaat ibu bapak. Dilakukan 2 salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Yang pakai usolli silakan pakai usolli, yang enggak juga nggak apa-apa. Ya, yang namanya niat itu ada dalam hati ketika takbiratul ihram. Nah, kalau yang mau pakai usolli silakan usolli sunnatan tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Baru tuh Allah, disitulah letak nih niat. Selama ini ada yang salah nih, usolli nggak pakai niat. Niat itu adanya di takbiratul ihram. Allah saja aku sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baru. Nah, itu udah masuk rakaat pertama. Ketika masuk rakaat pertama, ibu bapak membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, membaca surah At-Takatsur. Hafal At-Takatsur? Alhaakumut Takatsur. Hafal? Kalau nggak hafal pakai surah apa aja boleh. Surah Al-Baqarah juga boleh. Kalau mau, berapa jam besok saya nggak tahu. Pokoknya surah At-Takatsur yang sunahkan. Kalau nggak bisa pakai surah apa aja boleh. Setelah itu membaca tasbih sebanyak 15 kali. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah ibu membaca tasbih, kemudian ibu bapak ruku, membaca doa ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Iktidal membaca doa iktidal, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud. Ketika sujud, ibu bapak membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali. Duduk antara 2 sujud, membaca doa duduk antara 2 sujud. Setelah membaca doa, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud lagi, sujud kedua, membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sebelum berdiri ke rakaat kedua, ibu bapak pasti melakukan yang namanya duduk istirahat. Ya. Habis sujud kedua itu sebelum diri kita duduk dulu tuh. Sebelum diri ya, ada duduk namanya duduk istirahat. Nah, ibu duduk istirahat itu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Tes. Start. Kedengeran ya? Nah, sebelum berdiri, tes 1. Terus ya, sebelum berdiri ada yang namanya duduk istirahat. Nah, ibu bapak baca tasbihnya 10 sebelum berdiri masuk rakaat kedua. Kemudian lanjut langsung masuk rakaat kedua. Masuk rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Asr. Tahu Al-Asr? Ya, kalau nggak tahu baca surah apa aja bebas. Kemudian membaca tasbih sebanyak 15 kali. Rukuk baca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian diri iktidal membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sujud yang kedua, sujud terakhir membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian tahiyat akhir. Nah, ibu bapak tahiyat akhir ini berbeda dengan yang lain. Ketika yang lain itu ibu bapak membaca doa dulu baru tasbih sebanyak 10 kali. Tahiyat akhir, ibu bapak sebelum membaca tahiyat akhir membaca tasbih dulu sebanyak 10 kali. Baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatun sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 rakaat sudah ibu lakukan. Tasbihnya berapa? 1 rakaat membaca 75 tasbih, 2 rakaat sudah 150 tasbih yang ibu bapak baca. Diri lagi ya, usolli sunnatan tasbih, yang pakai usolli yang enggak ada masalah. Allahu Akbar, masuk rakaat ke-3 ya. Masuk rakaat ke-3, kemudian ibu bapak membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Tahu surah Al-Kafirun ya? Kalau nggak tahu kuliah ya.
Kalau disebutin al-kafirun nggak tahu kadang-kadang, tapi kalau disebutin kuliah tahu. Tapi saya minta sampai selesai bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu. Selesai lakum dinukum wali yadin, ya. Jangan muter-muter di situ. Selesai sampai lakum dinukum wali yadin, baca tasbih sebanyak 15. Ini masalah. Tes. Ya, baca tasbih 15, kemudian ruku baca tasbih sebanyak 10 kali. I'tidal baca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud membaca tasbih sebanyak 10 kali. Duduk antara dua sujud tasbih 10 kali. Sujud lagi tasbih sebanyak 10 kali. Sebelum berdiri ada namanya duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini seperti biasa membaca tasbih sebanyak 10 kali. Baru masuk rakaat keempat. Habis duduk istirahat diri Allahu Akbar, masuk rakaat keempat. Membaca suratul Fatihah, kemudian membaca suratul Ikhlas. Tahu surat Ikhlas? Qul, iya, Al-Ikhlas enggak tahu, Qul tahu ya. Suratul Qul. Setelah membaca surah Al-Ikhlas baru membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ruku baca tasbih 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10, tahiyat akhir. Sebelum membaca tahiyat akhir, membaca dulu tasbih sebanyak 10 kali. Setelah tasbih baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu bapak sudah melakukan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat dan membaca tasbihnya sebanyak 300 tasbih. Saya minta malam ini semuanya melakukan sholat tasbih tanpa disuruh, ya. Mudah-mudahan dengan melakukan sholat tasbih, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya minta nanti malam semuanya, saya bukan ngomong sama ibu, saya nasihati diri saya pribadi biar saya juga sholat tasbih, ya. Jadi semuanya kita bisa melakukan sholat tasbih nanti di Masjid Nabawi. Nah, ibu bapak, saya akan masuk ke manasik, tapi sebelum manasik saya akan langsung masukkan manasik ini dengan kegiatan kita dari malam sampai besok kita berada di Kota Mekah. Saya akan bicara teknis, berbeda dengan manasik yang ini review saja ya Bu ya, bukan manasik lagi, hanya mengingatkan saja. Ibu bapak sudah mendapatkan manasik umroh di Jakarta atau di Indonesia, jadi di daerahnya masing-masing. Saya hanya mereview saja agar kita dapat refresh gitu, bahwa manasik umroh itu seperti ini. Saya akan mulai dengan cara teknis kita dari malam sampai kita berada di Kota Mekah sampai selesai tahallul. Nah, nanti malam ibu bapak semuanya saya minta sudah melakukan packing koper. Nanti malam selesai taraweh, ibu bapak silakan packing koper. Kopernya dirapihin, barang-barang bawaannya yang sudah dibelanjakan sudah dimasukkan dalam koper. Semua sudah dimasuki. Selesai ibu bapak packing koper, silakan ibu bapak sahur nanti jam 2 ya. Jam 2 sahur, jangan lama-lama makan, jangan ngobrol lama-lama. Kemudian habis sahur jam 2:30 langsung berangkat ke masjid. Apa yang ibu lakukan? Lakukan sholat tasbih, lakukan sholat tahajud, lakukan sholat hajat karena ini malam terakhir. Selesai itu, sebelum ibu bapak, maksud saya sebelum ibu bapak turun ke bawah ya, packing itu malam ya, habis tarawih. Sebelum ibu bapak turun ke bawah ke restoran, saya minta koper ibu bapak sudah dikeluarkan dulu. Sebelum ibu bapak makan sahur jam 2, ibu bapak sudah mengeluarkan kopernya masing-masing di luar kamarnya masing-masing, di depan pintu. Packing malam ini atau sore ini packing. Selesai nanti jam 2 sebelum ibu bapak ke sahur ke restoran sudah mengeluarkan kopernya masing-masing di depan kamar. Selesai baru sahur. Setelah keluar koper sahur, setelah sahur baru berangkat ke masjid. Silakan ibu bapak sholat tasbih, sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya sampai waktu subuh. Ketika waktu subuh datang, ibu kalau mau minum banyak zam-zam di dalam ya, minum aja air zam-zam. Ketika memasuki jelang subuh, minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Kemudian ibu bapak sholat subuh. Selesai sholat subuh, ibu bapak kembali ke hotel. Apa yang ibu bapak lakukan? Sebelum saya ini saya tanya dulu, ada berapa rukun dalam umroh? Ada yang tahu rukun umroh berapa? 5. Ada lagi? 5 ya? Alhamdulillah, beneran. Biasanya nyebut tuh 4. Ada yang nyebut lagi 6, ada yang nyebut lagi 7 ya, bahkan selfie masuk tuh, selfie dalam rukun selfie masuk, karena rata-rata ibu-ibu kalau lagi jalan main selfie cekrek gitu.
hebat, lagi umroh, lagi muter-muter dialog sama Allah, jepret-jepretan, ada potong sis, lagi baca teriak-teriakan buat tongsis macam-macam. Usahakan mudah-mudahan yang rombongan ini nggak ada yang main jepret-jepretan. Lagi ibadah, semua ibadah aja. Orang ngadep Allah kok kita main jepret-jepretan. Apalagi potong sis. Ntar kalau mau potong sis selesai acara rutinitas kita, mau foto-foto sepuas-puasnya silakan. Jangan lagi subhanallah potong sis, ambil gaya aja. Ya walaupun boleh ya, itu boleh, nggak ada masalah. Nah, ibu bapak ketika pulang dari masjid habis maghrib karena nggak sarapan, udah langsung kembali ke kamar. Apa yang ibu bapak lakukan? Yang pertama, lakukan sunnah sebelum ibu bapak melakukan niat umroh. Apa yang itu disebut sunnah? Yang pertama, bersihkan seluruh badan. Yang punya kuku panjang dipotong. Yang bawa korek kupingnya biar bersih. Biar apa? Biar ustadznya lagi ngomong kedengaran. Korek kupingnya bersih. Kemudian semuanya dibersihkan. Yang punya bulu-bulu, mohon maaf, dari bulu atas sampai ke bawah semuanya dibersihkan. Ya, mohon maaf, dibersihkan. Sunnah, itu sunnah. Setelah itu ibu bapak apa yang pulang sudah dibersihkan semua, mandi sunnah ihram. Pulang dari hotel, dari masjidnya pagi, masih jam 10, jam 6 gitu, jam setengah 7. Ibu bapak kemudian langsung masuk ke hotel, langsung mandi sunnah ihram. Ini sunnah. Ini sunnah yang harus ibu bapak lakukan. Setelah bersih-bersih kuku dan segala macam, kembali ke kamar, mandi sunnah ihram. Setelah mandi sunnah ihram, apa yang harus ibu lakukan? Mandi sunnah ihram itu sama dengan mandi janabah atau mandi junub. Bahasa semuanya. Niatnya pakai bahasa Indonesia aja lah, nggak usah pakai bahasa Arab. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala, selesai. Langsung ibu basahkan badan. Tahu ya mandi junub ya? Ada yang belum pernah mandi junub di sini? Oh, ada satu. Kalau yang lain insya Allah tahu lah mandi junub ya. Malah jagonya kalau mandi junub. Ya, jadi setelah pulang langsung bersih-bersih, kemudian mandi sunnah ihram. Setelah mandi sunnah ihram, ibu bapak disunahkan memakai wangi-wangian di badan. Boleh pakai minyak wangi di badan, pakai apa? Hand body, pakai roll on ya. Apalagi bapak-bapak biar ketika ngangkat tangan kagak keluar tuh aroma yang luar biasa. Ya pokoknya dipakai wangi-wangian itu sunnah. Sebelum bapak memakai pakaian ihram dan sebelum bapak berniat umroh. Sebelum memakai berniat umroh, ibu bapak disunahkan memakai wangi-wangian. Tapi ingat, wangi-wangian itu jangan dipakai di baju. Pakai wangi-wangiannya di badan. Silakan. Setelah pakai wangi-wangian semua segala macam, barulah ibu bapak memakai baju ihram. Ibu-ibunya sudah pakai baju ihram, bapak-bapaknya juga sudah pakai baju ihram. Itu berkisar jam 8 pagian. Nah, apa yang ibu bapak lakukan? Kalau bisa jam 7-nya setelah selesai mandi ibu bapak semua kembali ke masjid. Gak usah ke raudhah, kalau ke raudhah lama. Cukup di depannya ibu sholat duha dulu di masjid. Setelah sholat duha jam 7 nih, pamitan kepada Rasulullah. Bilang mengucapkan sholawat, mengucapin salam. Gak usah dari depan sana, dari sini juga bisa, dari gak usah harus ke makam Rasul. Dari depan sini juga bisa, pamitan kepada Rasulullah bahwa pagi ini kita akan pulang atau kita akan menuju ke kota Makkah. Selesai sholat duha, pamitan balik lagi ke hotel, sudah berpakaian ihram. Jam 8 pagi ibu bapak sudah berpakaian ihram. Jam 9 udah mulai harus turun ke bawah lobi. Bapak-bapaknya pakai ihram hanya 2 helai. Ya, dari sini sudah pakai ihram, hanya atas dan bawah. Tidak boleh ada lagi yang memakai celana dalam walaupun belum niat, nanti takutnya lupa. Jadi bapak-bapaknya polos, tidak ada semua satupun bahan yang berjahit yang menempel di badan bapak-bapak kecuali 2 helai kain ihram. Boleh nggak kalau pakai celana dalam yang nggak dijahit? Bukan masalah jahitannya. Ya, yang tidak berjahit itu maksudnya yang menyerupai pakaian yang bisa kita pakai. Celana dalam bisa kan nggak dijahit ya, pakai kain aja ditutupin gitu. Tapi nggak boleh, tetap itu namanya yang menyerupai pakaian. Tetap bapak-bapaknya nggak boleh pakai dalaman semuanya, hanya 2 helai. Nah, ibu-ibunya gimana? Kalau ibu-ibunya wajib pakai daleman. Jangan niru-niru. Kalau ibu-ibunya wajib pakai daleman. Nah, bapak-bapaknya khusus bis saya dan bis 18 dan 19 dan insya Allah bisnya Ustadz Mulyadi dan Ustadz Ustadz Mulyadi dan Ustadz Rasul itu insya Allah sama dengan saya. Bapak-bapaknya nanti ketika keluar jam 9 insya Allah akan saya periksa satu-satu masih pakai celana dalam atau tidak. Ya, jadi harus yakin nih nanti bapak-bapaknya.
Tapi tenang, ibu nggak saya periksa satu-satu, saya lihat, enggak, saya tanya, Pak masih pakai nggak gitu. Bukannya saya buka satu-satu, enggak mungkin juga ya. Saya akan tanya, Bapak masih pakai nggak? Bapak masih pakai nggak? Agar apa? Karena biasanya ketika saya sampaikan nanti aja bukanya di Bir Ali, ntar aja bukanya di Bir Ali, sampai di Bir Ali udah sholat, niat, lupa, sampai di Mekah baru ingat, ya Allah masih ada celana dalam. Nah makanya saya bilang buka di sini. Jadi nanti jam 9 bapak-bapaknya sudah polos semuanya, ibu-ibunya pakai tutupan semua. Kalau ibu-ibunya harus semuanya tertutup kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi ibu-ibu juga mohon kalau yang nggak punya manset, tolong beli manset secepatnya nanti siang. Beli manset biar tertutup ininya. Kemudian di atas telapak ini juga harus tertutup. Beli sarung tangan yang boleh terlihat menurut paham saya. Kalau pahamnya berbeda silakan. Paham yang saya pahami. Yang boleh terlihat hanya telapak tangan dengan wajah. Ini ibu. Nanti itu selanjutnya. Penting udah pakaian ihram. Setelah pakaian ihram jam 9 sudah turun ke bawah semua. Ya, sudah turun ke bawah semua. Tunggu di lobi, tunggu bis datang. Jam setengah 10 atau jam 10 insya Allah kita sudah menuju ke kota Makkah. Dengan bis masing-masing, di bisnya masing-masing semuanya masuk. Kita naik ke bisnya masing-masing menuju ke kota Makkah. Nah kita akan mengambil mikot, mengambil niat semuanya nanti ada di Bir Ali, tempat mikot yang ditentukan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat di mana mengambil niat umroh. Kita dari sini semuanya berangkat menuju Bir Ali, sampai di Bir Ali ibu bapak baru masuk ke Bir Ali, ibu bapak melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, ibu lakukan lagi sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah ihram. Oh seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia aja harus saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sholat sunnah yang pertama suratul Fatihah Al-Kafirun, yang kedua suratul Fatihah Al-Ikhlas. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sedikit, langsung kembali lagi ke bis ibu bapak masing-masing. Barulah di situ masuk rukun yang pertama, yaitu niat umroh. Ini teknis nih ya sekalian nih semuanya. Jadi masuk ke bis, dari habis sholat 2 rakaat, ibu bapak kembali ke bis, kemudian nanti masuk ke bis bareng-bareng, baru di sana nanti ketika bis berjalan, barulah ustadz-ustadznya di antara bis semuanya akan mengajak ibu-ibu berniat umroh. Ini masuk rukun yang pertama. Nggak susah ya sebenarnya. Labbaik Allahumma umrotan billahi ta'ala. Atau orang Indonesia harus pakai nawaitu, nggak jadi masalah. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti akan dibimbing masing-masing oleh pembimbingnya masing-masing di bisnya masing-masing. Kenapa kita harus di bis? Boleh nggak sih niatnya di Bir Ali? Boleh. Ketika habis sholat kita niat boleh. Tapi Rasulullah SAW ketika beliau ingin melakukan umroh, beliau datang ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali beliau masuk sholat 2 rakaat, kemudian kembali ke kendaraannya. Cuman beda kendaraan kita roda 4, dia juga roda 4, cuma bentuknya beda. Kalau kita ada pakai bensin dia nggak makan rumput ya, dia pakai onta, beliau pakai onta. Ya satu-satunya makhluk yang lahir di Arab, kecil di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa berbahasa Arab, itu onta. Dan naik onta beliau. Nah ketika setelah naik onta, ontanya bergerak, barulah Rasulullah SAW berniat umroh. Nah kita semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita kembali dulu dari masjid, masuk ke bis, nanti di bis baru bareng-bareng kita berniat umroh. Nah setelah berjalan, barulah setelah ibu bapak berniat umroh, di sini berlaku larangan, seluruh larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Ya untuk bapak-bapaknya, tadi sudah saya sebutkan, tidak boleh memakai pakaian dalam. Ibu-ibunya harus memakai pakaian dalam semuanya atau tertutup aurat. Bapak-bapaknya tidak boleh menutup kepala. Jadi kalau sudah pakai ihram, tidak boleh menutup kepala. Nggak boleh pakai kopiah atau kedinginan di dalam bis kemudian pakai ihramnya ditutupkan, nggak boleh. Ya, ingat tuh bapak nggak boleh menutupi kepala. Kemudian tidak boleh membunuh binatang, baik yang kecil sampai yang besar. Lalat lagi lewat, lagi iseng-iseng, lalat, main tabok aja atau di bis gitu ya, lalu ke kaca gitu, Nah, bapak ngebunuh lalat harganya 1,5 juta di sini mahal. Harus membayar dam ketika memakai ihram ya. Sudah niat umroh, kemudian ada lalat di bis, mau tidur, ganggu aja nih, gitu, iseng. Mati itu lalat, ibu bapak harus membayar dam berupa menyembelih kambing. Makanya hati-hati, mahal lalat di sini, beda dengan lalat ikan air.
1,5 juta. Nah, oleh karenanya hati-hati, tidak boleh membunuh binatang dari yang kecil sampai yang besar kecuali membahayakan. Ya, kemudian tidak boleh berburu, nggak mungkin ibu berburu. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, kalau tadi boleh sebelum berniat umroh, sekarang sudah tidak boleh karena ibu bapak sudah berniat umroh. Tidak boleh memakai wangi-wangian dari minyak wangi, remason, nih ibu-ibu nih, balsem, ya, minyak kayu putih, fresh care, apapun namanya jangan dipakai. Apalagi tuh selain balsem, kan biasanya ibu-ibu tuh. Ya, ibu-ibu tuh luar biasa kalau yang namanya balsem dan minyak wangi. Karena saya ngalamin, ibu punya istri juga saya. Kalau pulang tuh Masya Allah ketika datang beliau pergi kondangan wangi banget. Giliran malam saya pulang pas mau nyium bau balsem. Kasihan kita sebagai suami ya Pak ya. Ibu-ibu kalau mau kondangan tuh wanginya luar biasa. Giliran kita mau cium aja malam-malam bau balsem. Ya, ini balsem tuh biasa pakai ibu-ibu. Makanya nggak boleh pakai lagi tuh minyak wangi, balsem, ya, remason, minyak kayu putih, fresh care dan semacamnya. Nggak boleh lagi dipakai. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Nah, kemudian ibu-ibunya nggak boleh memakai cadar. Kalau sekarang masih ada dulu pakai cadar. Nanti besok setelah niat umroh nggak boleh pakai cadar karena harus terbuka wajah dan telapak tangan. Gimana Sob kalau saya nggak pakai cadar? Karena besok gimana boleh. Kalau mau pakai cadar harus ibu ada yang kayak topi seperti ini. Agak maju, pakaiin kayak begini. Itu banyak nanti orang Arab ibu bapak lihat. Jadi maju boleh, tidak menutupi muka. Jadi nggak langsung ke muka. Masker juga nggak usah pakai besok ya. Ketika sudah niat, lepaskan semuanya. Nah, kemudian nggak boleh lagi ibu kos kakinya juga sampai jangan sampai lepas aurat. Nah, ibu-ibunya harus dijaga auratnya jangan sampai terlihat. Jangankan kepada laki-laki, ibu teman sekamar aja harus hati-hati. Ya, nggak boleh terlihat auratnya. Kemudian jangan mengganti pakaian ihram. Ini kebiasaan nih, bapak-bapak nyampe di hotel nanti, wah karena mau ke kamar mandi, dia buka dulu, ganti pakai kaos. Nggak boleh ya, pakaian yang dua itulah yang dipakai. Kalau mau buka aja, nah itu aja. Ya, kalau mau di kamar mandi, buka di kamar mandi. Nah ini larangan-larangan, ibu bapak semua sudah tahu apa larangan-larangan yang dilakukan ketika kita umroh tidak boleh dilakukan sama sekali. Apa nasihat yang disampaikan oleh Islam buat kita? Sebenarnya ini menasehati buat kita agar kita hati-hati dalam hidup. Kalau larangan ini dilakukan, maka ibu bapak harus jujur kepada Allah. Ya, tidak boleh putus rambut, jangan iseng-iseng lagi duduk garuk-garuk, akhirnya putus, gigit-gigit kuku. Ya, kebiasaan tuh. Atau kalau lagi nongkrong nyakutin bulu ini, hidung ketek, padahal sudah niat umroh, udah 15 biji aja tuh dulu dicabutin. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh menjatuhkan, kalau sampai ada yang jatuh rambut atau segala macam dengan sengaja, ibu harus jujur kepada Allah. Sayang ibu kesini ibadah, mendingan ibu membayar dam. Dam itu harus memotong kambing kalau tidak sanggup memberikan makan 6 orang, kurang lebih 10 real. 6 orang 60 real. Cari orang kasih orang 60, 10 kasih makan orang. Atau tidak sanggup juga berpuasa 3 hari. Ya, jadi hati-hati dalam melakukan larangan ini, jangan sampai dilakukan. Dan kemudian apabila melanggar, ada hal-hal yang melanggar, silakan ibu bapak konsultasikan kepada ustadznya masing-masing. Ini udah saya kasih tahu. Kadang-kadang ada nih ibu-ibu terbuka nih auratnya, saya nggak berani ngomong lagi. Bu, ibu kena dam. Jadi merasa diri sendiri aja. Kalau ibu merasa melanggar, laporkan kepada pembimbingnya masing-masing. Ya. Kemudian saya nggak mungkin bilang ibu melanggar. Udah saya sampaikan nih, nggak boleh wangi-wangian, nggak boleh segala macam. Dan yang bawa suami, yang bawa istri nggak boleh lagi berjubur dalam kamar sudah pakai ihram, kemudian mencium istri, nggak boleh. Ya udah biarin aja dulu nanti. Nah selesai semua larangan itu dilakukan, setelah kita niat di rukun pertama, barulah kita menuju ke Makkah memakai bis masing-masing. Di sana kita disunahkan membaca banyak-banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bisa Bu? Yuk sama-sama biar nggak ngantuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dibaca
perjalanan hati-hati menjaga najis ketika ibu masuk ke kamar mandi. Pokoknya harus hati-hati jaga. Kalau ibu berhasil dalam menjaga larangan, insya Allah dalam larangan kehidupan yang dilarang oleh Allah kita bisa jaga semuanya. Ya. Selesainya sampai di kota Mekah, ibu bapak akan masuk, kita berangkat jam 10 pagi dari sini. Insya Allah kita akan berusaha sampai di kota Mekah berkisar jam 5 sore. Kita akan usahakan masuk jam 5 sore sebelum buka puasa. Nah, ibu bapak semuanya masuk ke hotel jam 5 sore. Silakan ibu bapak istirahat terlebih dahulu, menunggu sampai sholat maghrib, ya, menunggu buka puasa. Setelah buka puasa, ibu bapak nanti tergantung pembimbingnya masing-masing nanti bagaimana untuk melakukan tawaf dan sa'inya. Setelah buka puasa, ibu bapak tolong sampai nanti ibu bapak di hotel, pasti ibu bapak akan melakukan istinja, ya, membersih-bersih badan ibu bapak. Nah, ibu-ibu yang sekamar dengan ibu-ibu hati-hati membuka auratnya. Ketika mau buka, walaupun teman perempuan, sebaiknya ibu-ibu bukanya di kamar mandi. Mau buka jilbab, masuk kamar mandi dulu, tutup kamar mandinya, baru buka jilbab. Kalau kemarin di sini masuk kamar langsung buka jilbab, ketemu yang lain, nah nanti di Mekah jangan tuh. Ketika ibu niat umroh, ya, hati-hati. Jangankan kepada laki-laki, kepada perempuan aja ibu harus menjaga auratnya. Ketika mau masuk kamar, ibu mau istinja nih, mau buang air kecil, mau buang air besar, atau kayak gimana, mandi boleh nggak? Boleh, asal jangan pakai sabun. Ibu masuk, kemudian buka jilbabnya di kamar mandi. Kalau istinja, setelah istinja biasanya ibu-ibu tuh cuci tangan dengan sabun. Nah, itu nggak boleh, ya.